Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Febrian Daltrida, saya dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman mobile yang telah saya buat. Oke, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang di sini saya membuat ada 3 paket, yaitu pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4. Di dalam pertemuan 2 yang berisi kelas segitiga activity, di pertemuan 3 yaitu third activity, dan pertemuan 4 yaitu custom 1 activity, custom 2 activity, dan dashboard activity. Main activity ini adalah di luar dari package pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4. Oke, pertama saya akan menjelaskan codingan tentang segitiga activity. Yang dimana segitiga activity ini penjelasannya sama dengan di video-video sebelumnya yang telah saya jelaskan, yaitu di sini tuh pertama kita mendeklarasikan yaitu alas, tinggi, button hitung segitiga, dan hasil segitiga. Dan kemudian juga di sini saya mendeklarasikan yaitu sisi kubus, hitung kubus, dan juga hasil kubus. Dan juga saya mendeklarasikan yaitu button back to dashboard. Oke. Kemudian di sini juga saya membuat memasukkan rumus luas segitiga yaitu 0,5 kali alas kali tinggi, dan juga di sini saya juga memasukkan rumus yaitu atau mendeklarasikan rumus volume kubus yaitu dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Oke. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang layout dari segitiga. Yang dimana layout segitiga ini saya menggunakan text view, dimana text view itu adalah berisi alas. Alas ini menggunakan ID text view, dan juga text size-nya itu adalah 20 SP. Nah, di alas dan tinggi ini sebenarnya sama, yaitu menggunakan ID text view, dan juga saya juga menggunakan edit text, di mana edit text ini yaitu masukkan alas ini saya menggunakan edit text, dan di edit text ini sama juga dengan masukkan tinggi. Di masukkan tinggi saya juga menggunakan ID text, menggunakan edit text dengan ID text tinggi, dan yang alas itu menggunakan ID edit text alas. Oke, di sini saya juga menggunakan button, di mana button itu yaitu button hitung segitiga. Di sini saya menggunakan button yang dimana ID-nya itu adalah button hitung segitiga, dan teksnya itu adalah hitung segitiga. Sebenarnya sama, hitung segitiga ini sama dengan hitung kubus, yaitu kesamaannya adalah yaitu sama-sama menggunakan button, dan hanya yang membedakannya itu adalah di ID. Di kubus ini saya menggunakan ID-nya itu adalah text view hasil kubus, dengan teksnya itu Android teksnya itu adalah volume kubus. Sedangkan di hitung segitiga saya menggunakan button hitung. Di sini saya menggunakan button hitung segitiga, dan Android text-nya itu adalah hitung segitiga. Nah, di sini saya juga menggunakan yaitu button back to dashboard. Yang dimana button back to dashboard ini memiliki ID button back to dashboard, dan teksnya itu adalah back to dashboard. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan package pertemuan 3 dengan clustered activity. Yang dimana clustered activity ini berisi tentang halaman login. Nah, di sini saya mendeklarasikan yaitu username dan password menggunakan string, dan saya juga menggunakan username Febriani dan password Febri. Di sini saya menggunakan if else. Yang dimana if else itu adalah jika maka.
Jika saya memasukkan username Febriani dan passwordnya adalah Febri, maka login akan muncul notifikasi yaitu login berhasil. Tetapi jika saya memasukkan username dan password selain Febriani dan Febri, maka akan muncul tulisan atau notifikasi username atau password salah. Dan saya tidak bisa masuk ke halaman selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan layout dari thread activity. Oke, di sini di thread activity saya menggunakan atau saya membuat logo di tengah-tengahnya, yaitu logo. Ini adalah logo yang telah kami buat. Di sini saya menggunakan logo Eponics dan juga saya menggunakan layoutnya itu dan layout width-nya itu adalah 155 dp dan layout height-nya itu adalah 127 dp dan ID-nya itu adalah image logo. Dan juga saya menggunakan edit text, di mana edit text-nya itu adalah masukkan username. Sebenarnya masukkan username dan password ini memiliki sama, yaitu menggunakan edit text, tetapi dengan ID yang berbeda. Di sini username memiliki ID edit text username, sedangkan password memiliki ID edit text password. Edit text password. Dengan hint-nya itu adalah Android hint-nya itu adalah masukkan password, dan ini adalah Android hint-nya itu adalah masukkan username. Oke, kemudian saya juga membuat button login, yang dimana ketika kita memasukkan username dan password itu kita akan menekan button login, yang dimana ketika kita menekan button login ini kita akan langsung otomatis berada atau berpindah ke halaman dashboard. Ini mana di halaman dashboard itu berisi beberapa menu atau pilihan dari beberapa pertemuan atau package yang telah kita buat. Oke, di sini saya membuat button login itu dengan Android text-nya itu adalah login, dan juga ID-nya itu adalah button login. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pertemuan 4, yang dimana pertemuan 4 itu terdiri dari beberapa kelas atau code clean, yang dimana yang pertama yaitu adalah custom 1 activity. Dalam custom 1 activity ini berisi tentang beberapa nama atau daftar brand HP yang telah saya buat atau saya masukkan, yaitu Samsung, iPhone, Xiaomi, dan Oppo. Oke, di sini saya mendeklarasikan beberapa atau brand list dengan menggunakan array, dengan memasukkan nama-nama handphone yang telah atau yang kami jual. Di sini saya juga mendeklarasikan yaitu brand contrainernya, yaitu dengan menggunakan binding, dan juga di sini saya menggunakan perulangan for brand in brand list. Oke. Di sini saya membuat binding yaitu button back to dashboard, sehingga ketika kita menekan button back to dashboard maka kita akan kembali ke halaman menu. Oke, di sini saya akan menunjukkan atau menjelaskan dari activity custom 1. Di mana di sini di activity custom 1 itu ada tulisan atau yang menggunakan text view yang Android text-nya adalah brand HP atau HP yang dijual. Dengan menggunakan saya membuat Android font family, dan juga saya menggunakan Gravity Center sehingga brand ini berada di tengah-tengah. Oke. Di sini saya juga menggunakan
ID-nya itu yaitu adalah title, dan selanjutnya yaitu button back to dashboard. Nah, di sini saya menggunakan ID button back to dashboard dengan teksnya itu back to dashboard, dan juga di sini saya menggunakan background theme-nya itu adalah 2196F3. Oke. Ketika kita telah melihat brand atau nama-nama dari HP yang kita jual, atau kita akan menekan back to dashboard sehingga kita akan masuk ke halaman atau berpindah ke halaman menu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang custom 2 activity. Nah, yang dimana di custom 2 activity ini berisi tentang daftar seller atau dimana atau nama aplikasi apa saja tempat dimana kita menjual atau dimana setiap user atau pembeli dapat membeli handphone secara online. Nah, di sini saya mendeklarasikannya itu adalah brand nama dan juga daftar sellernya. Nah, di sini saya juga mendeklarasikan button back-nya dan juga dashboard-nya. Oke, saya akan menunjukkan activity atau layout dari custom 2. Oke, di sini daftar seller menggunakan text view dengan ID title dan juga teksnya adalah daftar seller. Di sini saya menggunakan Android Font Family dan juga saya menggunakan Android Gravity Center. Kegunaannya yaitu agar tulisan ini berada di tengah-tengah atau tidak ke samping, kanan, atau kiri. Oke. Kemudian saya menggunakan linear layout, yang dimana linear layout ini terdiri dari beberapa text view, yaitu Blibli, HP Store Indonesia, iBox.co.id, dan juga Shopee. Nah, di sini memiliki atau menggunakan text view yang sama dan text size yang sama. Oke. Terakhir yaitu adalah button. Nah, di sini saya membuat button to dashboard sehingga ketika kita berada di dalam custom 2 dan kita sudah melihat apa isi dari custom 2 dan kita ingin kembali atau keluar ke halaman menu, maka kita akan menekan atau memilih button back to dashboard sehingga kita akan kembali ke halaman menu. Di sini button back to dashboard-nya menggunakan ID button back. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dashboard. Yang dimana di dashboard ini saya mendeklarasikan atau menginisialisasi itu adalah text view title, yang dimana ini adalah dashboard yang ada tulisan teks yaitu selamat datang dan pilih menu di bawah ini. Dan kemudian saya juga mendeklarasikan yaitu rumus bangun ruang ya yang berisi rumus dari segitiga dan juga kubus. Oke, selanjutnya yaitu halaman custom 1, yang dimana halaman custom 1 ini berisi brand atau nama-nama handphone yang akan kami jual. Oke, di halaman custom 2 itu saya juga mendeklarasikan, yang dimana di halaman custom 2 ini saya berisi tentang aplikasi tempat kita menjual HP, dan juga saya yang terakhir saya mendeklarasikan yaitu logout. Oke. Kemudian di sini saya juga membuat private fund, yang dimana ketika kita menekan button logout maka akan muncul notifikasi seperti ini, konfirmasi logout. Apakah dia ingin mengkonfirmasi apakah kita yakin untuk keluar dari halaman tersebut, dari halaman dashboard atau halaman menu, atau kita ingin tetap di halaman tersebut. Sehingga ketika kita menekan iya, maka kita akan tetap berada di halaman tersebut. Tetapi jika kita menekan tidak,
jika kita menekan iya, maka kita akan keluar dan kita akan kembali ke halaman atau ke kelas tick activity, yang dimana tick activity itu kita akan disuruh memasukkan username atau password kembali. Tetapi jika kita memilih tidak, maka kita akan tetap berada di dalam halaman menu atau halaman dashboard tersebut. Oke, di sini saya juga selanjutnya akan menjelaskan activity dari dashboard. Codingannya yaitu di sini saya juga membuat logo. Ini logonya. Saya juga memasukkan logonya dan juga tulisan dashboardnya itu menggunakan tag view dengan ID text view title, dan juga saya menggunakan Android font family-nya dan dengan teks dashboard dan juga color-nya yaitu blue. Oke, di sini saya juga menggunakan tulisan selamat datang sama seperti dashboard tadi menggunakan text view, dan juga saya menggunakan Android Gravity Center, dan di sini juga ada tulisan teksnya selamat datang, pilih menu di bawah ini. Oke, selanjutnya ini ada beberapa button, yang dimana buttonnya ini memiliki 4 button, yaitu rumus bangun ruang, halaman custom 1, halaman custom 2, dan logout, yang memiliki ID yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu button rumus, itu yang rumus bangun ruang itu memiliki ID button rumus, dan juga yang halaman custom 1 memiliki ID button custom 1, dan juga custom 2 memiliki ID button custom 2, dan juga yang terakhir yaitu button logout yang ID-nya yaitu button logout. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan main activity. Di main activity ini memiliki beberapa binding, yaitu di sini berisi binding, yang dimana binding ini berfungsi untuk menghubungkan antara beberapa kelas atau package yang telah saya buat, sehingga kelas-kelas atau package yang saya buat ini akan terhubung, dan ketika saya menekan beberapa button, itu akan langsung tertuju ke halaman-halaman selanjutnya atau halaman yang telah saya buat. Oke, yang pertama yaitu saya mendeklarasikan halaman rumus bangun ruang, halaman custom 1, dan juga halaman custom 2. Dan yang terakhir yaitu mengkonfirmasi apakah kita ingin logout atau tidak. Oke, setelah saya menjelaskan codingannya atau layoutnya, maka saya akan menunjukkan atau mendemokan hasil dari codingan yang telah saya buat. Oke, pertama saya akan masukkan username saya yaitu Febriani, dan kemudian Febri, passwordnya Febri. Oke, kemudian saya akan menekan button login. Nah, akan muncul notifikasi login berhasil. Oke, di sini saya akan menjelaskan kita akan berada di halaman dashboard. Di sini saya akan memilih pertama yaitu adalah button rumus bangun ruang. Nah, di sini saya akan memasukkannya itu adalah alasnya 5, tingginya 6, dan saya akan menghitung segitiga. Maka akan keluar luas hasil segitiga. Kemudian saya memasukkan sisi kubus, yang dimana di sini saya akan terhitung yaitu adalah volume kubus, yaitu adalah 512. Nah, setelah kita menghitung segitiga atau volume kubus, luas segitiga dan volume kubus, maka kita bisa kembali ke halaman menu dengan menekan button back to dashboard. Nah, setelah kita menekan, kita akan kembali ke halaman dashboard. Dan kita masuk ke halaman custom 1. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa di halaman custom 1 berisi tentang brand atau merek HP yang akan kami jual, yaitu ada pertama Samsung, iPhone, Xiaomi, dan Oppo. Nah, setelah kita melihat ini, kita akan kembali menekan back to dashboard untuk kembali ke halaman menu. Oke, kita masuk ke halaman custom 2. Yang dimana di custom 2 ini berisi tentang daftar seller. Yang dimana daftar seller ini artinya aplikasi online tempat kita menjual HP yang
brand-brand HP yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah Blibli, HP Store Indonesia, dan yang ketiga iBox.co.id, dan yang terakhir adalah Shopee. Sehingga nanti para pelanggan atau para pembeli dapat membeli HP yang mereka inginkan di dalam 4 aplikasi ini. Di dalam 4 aplikasi ini akan tersedia nama handphone-handphone yang telah saya sebutkan tadi. Oke, kita akan kembali ke halaman menu. Setelah saya menunjukkan atau kita melihat dari isi-isi dari beberapa halaman ini, maka kita akan logout. Ketika kita menekan button logout, maka akan muncul notifikasi seperti ini, konfirmasi logout, dan dia akan bertanya kepada kita, apakah Anda yakin ingin logout? Kita tekan iya. Sehingga ketika kita tekan iya, maka kita akan berada atau keluar dari halaman dashboard dan kita akan kembali ke halaman Trade Activity. Yang dimana Trade Activity ini kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Password kembali untuk masuk ke halaman dashboard atau menu tersebut. Oke, sekian dari penjelasan yang saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.